Selamat malam kawan-kawan, kembali lagi di channel Ruang Misteri pada segmen Cara Maju, Ceritaan Malam Jumat. Pada segmen kali ini, saya sudah kedatangan seorang narasumber yang ingin bercerita pengalaman mistisnya kepada kawan-kawan semua. Yang konon katanya ia sering mengalami gangguan suara-suara aneh seperti adanya langkah kaki dan juga mendengar suara seperti orang yang sedang bernyanyi. Tonton video ini sampai akhir untuk mendengarkan cerita selengkapnya. Dan jangan lupa like, comment, and share. Dan bagi kawan-kawan yang belum meng-subscribe channel kami, subscribe terlebih dahulu agar kami lebih semangat dalam hal membuat video. Baik, sekarang saya sudah bersama dengan narasumber yang ingin bercerita pengalaman mistisnya kepada kawan-kawan semua. Selamat malam. Malam. Bisa diperkenalkan mungkin namanya terlebih dahulu? Perkenalkan, nama saya Ramdhani Fauji, biasa dipanggil Fauji. Ya. Saya dengar cerita dari teman saya mungkin bahwa Fauji mempunyai pengalaman mistis atau apalah itu namanya. Iya. Bisa diceritakan mungkin kepada kawan-kawan semua? Mungkin pengalaman ya, bukan pengalaman mistis karena mistis agak aneh terdengar. Kita bahasnya santai aja ya. Oke. Gue pakai gua nggak apa-apa kali. Nggak apa-apa. Jadi awalnya ini dari gua kelas 3 MTS SMP kali ya mungkin ya. 3 SMP. Jadi dulu tuh emang gua kan rumahnya agak jauh ya. Maksudnya 1 jam lah jaraknya dari sekolah. Dan kebetulan kakak gua tuh pindah gitu, ngontrak rumah baru di daerah Cikakak juga, namanya Cimenteng, kampung Cimenteng. Jadi posisi rumahnya memang agak jauh dari tetangga karena ini jalan gitu di atas gitu, atas tangga, dan ke atasnya lagi itu tuh kebun ini apa namanya? Kebun karet gitu kan. Memang agak jauh lah dengan tetangga, walaupun memang di bawah ada tetangga. Dan itu ketika pindah ke sana awalnya itu memang biasa-biasa saja karena memang rumahnya, walaupun rumahnya itu dulunya bekas kosong katanya, yang kata yang punya kontrakannya itu 3 tahun kosong, dan kebetulan dapat kontrakan yang itu gitu, yang kosong itu. Dan memang awalnya biasa saja, tidak ada apa-apa, dan juga memang walaupun di sana sudah banyak mitos yang dari tetangga gitu, tapi gak pernah kita dengarkan. Dan pindah awalnya biasa saja, tidak ada. Bentar. Oke, mungkin bisa diceritakan dulu kondisi rumahnya itu seperti gimana, jadi kan? Rumahnya, ruangannya itu seperti apa? Gitu. Ada berapa? Oke. Jadi rumahnya tadi kan denahnya di jalan, di jalan raya gitu, di atas, dan juga jauh dari tetangga. Ada 2 kamar. Kalau posisinya ke depan, kita di depan misalkan masuk, itu tuh ruang tengah. Ruang tengahnya sedikit agak aneh sebenarnya ya. Masuk ruang tengah, terus juga ruang TV, jadi tidak ada sekat. Kamar, kemudian ke belakang lagi itu tuh dapur. Ke belakang, sebelum dapur itu kamar, ada sampai sebelah kanan kamar, masuk lagi kamar mandi, setelah itu masuk cengkol lagi dapur gitu. Jadi posisinya emang agak-agak liar gitu, kelihatannya kurang strategis gitu. Dan memang rumahnya itu bisa dibilang tua ya. Rumahnya bisa dibilang tua karena mungkin terlihat tua karena sudah lama tidak ditinggali gitu. Dan memang kebun semuanya, di belakangnya pinggir. Berarti dikelilingi kebun. Gitu. Dan walaupun di bawahnya masih ada warga gitu, tapi kita di atas, jauh lah dengan tetangga. Awalnya kan biasa saja, tidak ada hal-hal yang aneh di sana. Kebetulan kakak gua waktu itu memang lagi hamil, posisinya lagi hamil tua waktu itu. Cerita yang memang agak anehnya itu berawalnya itu dari setiap maghrib, mungkin setelah 2 minggu ya tinggal di sana, itu setiap maghrib selalu saja bau bangkai. Jadi di area dapur itu ada bau bangkai gitu. Setiap maghrib pasti selalu seperti itu. Dan kan yang namanya orang lagi hamil kan takut ada apa-apa, mungkin ada bau apa gitu kan. Akhirnya sama kakak ipar gua diperiksa dong. Ini ada apa nih, misalkan dilihat, nggak ada. Terus setiap pagi juga kan kalau memang ada bangkai kan biasanya bau ya kan, setiap hari sepanjang hari bau kan, tapi anehnya enggak. Setiap maghrib saja gitu kan. Mulai agak aneh, tapi ya kita di sana mencoba positive thinking aja gitu loh. Udah nggak apa-apa, mungkin. Itu pas diperiksa nggak ada apa-apa gitu? Nggak ada apa-apa. Memang ya seperti biasa aja gitu, tapi anehnya setiap maghrib selalu ada.
Hanya setiap maghrib. Hanya setiap maghrib saja. Setelah itu kita biarkan saja kan, tidak ada, maksudnya tidak ngerasa kayak terlalu parno lah dengan hal seperti itu, udah biarin aja. Setelah itu gua ada satu waktu itu kondisinya maghrib kan, biasanya kalau di daerah agak pegunungan kan masih dengan bukan air pump ya, masih pakai air yang dari sungai gitu. Iya, air jadi mengalir gitu. Tampungnya itu pakai toren gitu kan. Nah waktu itu toren selang yang memang buat masuk ke dalam kamar mandi itu putus dari torennya kan. Yang namanya memang nggak ada air kan nggak bisa masuk gitu kan. Akhirnya gua periksa, kata gue kan, ya udah itu dulu benerin dulu katanya. Itu keadaannya maghrib terus udah adzan kalau nggak salah. Gue juga baru mau sholat tuh periksa dulu. Dilihat emang benar itu kan putus gitu. Lagi ngebenerin, posisinya kan memang waktu itu gue cuma berdua tuh di rumah karena kakak ipar gue masih gawe gitu kan, masih kerja. Udah gitu mencoba buat ngebenerin, tapi kan yang namanya yang lagi ngebenerin kan center ini benerin kan gitu kan, kayaknya emang udah agak gelap gitu. Tiba-tiba di atas gua tuh kayak yang ada yang terbang. Set gitu. Kelihatan. Yang kelihatannya cuma ujung mata kayak gini tuh. Kelihatannya kayak gini. Yang kelihatan sama gua tuh badannya gua nggak ngeliat badannya, tapi yang kelihatannya rupanya tuh jubah warna hitam dan dia melayang. Yang kelihatan ujung mata kan, otomatis kalau kita ngelihat ujung mata pasti langsung nengok loh. Langsung, tapi nggak ada. Oh, langsung hilang. Langsung hilang, nggak ada. Gitu. Dan itu keanehan yang kedua tuh di rumah itu. Dan memang mitos yang ada di masyarakat juga, menurut tetangga juga katanya memang di sana tuh memang ada yang kayak begitu. Katanya ada kesatria tapi perempuan. Yang nunggu rumah itu atau gimana? Yang ada di lingkungan itu pokoknya. Yang kan ada kebun gitu ya. Katanya ada penunggunya itu. Makhluk seperti itu. Nah, terlepas dari itu, tidak ada lagi tuh. Maksudnya ada, cuma memang saya kurang ingat ya. Gue kurang ingat, tapi kayak memang nggak terlalu ekstrim kayak waktu yang tadi gue ceritain gitu. Terus pernah nggak gitu tetangga juga ngerasain hal-hal yang sama seperti itu? Gue sih nggak banyak tanya ya sama tetangga ya, karena memang ya yang namanya orang, gue juga masih baru sekolah ya, gitu kan, dan juga emang nggak terlalu dekat sama tetangga gitu. Gue nggak terlalu banyak tanya-nanya, dan juga itu pun gue dapat cerita dari teman gue bahwa mitos itu tuh ada di sana. Selain itu ada juga satu waktu itu kejadiannya sore itu. Waktu itu gue keluar rumah, posisinya nggak ke rumah, jadi kakak gue lagi di luar rumah, mau keluar rumah gitu kan. Di dalam teras tuh ada ular, lumayan lah gede segini, kepalanya belang-belang gitu. Kakak gue teriak dong gitu kan, karena kaget ada ular. Akhirnya gue keluar. Gue tuh mencoba buat ngusir aja gitu, tapi tetangga gue ngomong. Jadi kebetulan tetangga gue lewat, ngomong. Dia ngomong katanya, jangan dibunuh, ularnya jangan dibunuh, hanya usir aja. Tapi dia nggak berusaha nolongin gue gitu loh. Gue tuh aneh gitu, kenapa ini nggak bisa nolongin gue? Orang gue juga takut kan, yang ular takut kan. Gue gini aja tuh, udah. Kakak ipar gue datang. Dia kan ya dia berani gitu kan. Dia bawa alat, bawa pisau gitu. Golok gitu kan. Dia nyari kan, tapi udah nggak ada. Jadi yang gue lihat itu, gue usir kan. Pokoknya dia ngeliat gitu ke atas. Gue nengok sama kakak gue nengok lagi ke ularnya, udah nggak ada hilang. Padahal kan kalau posisinya ada rumput kan bisa masuk rumput kan. Ini mah nggak ada rumput. Padahal nggak ada rumput, itu bersih. Tapi ularnya nggak ada. Gitu. Itu memang aneh banget gitu kan. Dan memang itu juga termasuk ke dalam mitos. Katanya di daerah sana ada kesatria yang tadi gue bilang, yang berjubah itu, dan juga ada siluman ular yang memang ya berkeliaran di area sana gitu. Setelah di sana cuma sebulan kali ya gue di sana, akhirnya pindah rumah lagi nih, yang memang deket banget sama sekolah gue. Jadi posisinya kayak ini jalan kan nanjak gitu ya jalannya, di atasnya tuh sekolah gue, posisi rumahnya kan ngadep jalan. Jadi rumahnya di bawah gitu, kayak jalan gitu kan ke bawah. Terus di pinggir kirinya itu kebun orang gitu kan, belakangnya juga kebun. Di pinggirnya ada sungai,
dan di seberangnya baru tetangga. Jadi tetangga itu ada di seberang sungai. Solokan itu sungai. Sungai. Enggak sungai, selokan kali ya, tapi agak gede juga gitu. Dan pindah ke sana, itu udah kalau dari sana, dari awal kita datang, nggak dari awal datang ya, maksudnya dari awal ditempatin, memang udah banyak banget kan. Awalnya nih, yang pertama banget gua ngalamin di sana, yaitu ketika malam abis maghrib gitu, di atas apa ya istilahnya, plafon kali, atas atap kali ya, atap gitu. Itu ada kayak yang jalan di atas tuh, kayak yang ada gitu, dek biasanya kan kalau pakai gipsum gitu kan ada yang kedengeran ya, dek gitu kan. Gua kira kan memang karena dekat sungai, mungkin kayak biawak atau apa gitu kan. Tapi ketika dicek nggak ada apa-apa. Kayak memang kalau biawak juga gimana dia naiknya itu gitu ngeceknya kan. itu pas ada suara langsung dicek atau? Jadi setelah ada suara, jadi udah beberapa hari gitu kan, segitu-gitu terus, akhirnya gua sama kakak gua tuh ngeberaniin dicek gitu kan. Dan emang nggak ada apa-apa. Terus pas ada orang yang apa ya istilahnya pemburu biawak gitu, ke atas juga nggak ada gitu loh. Itu tuh emang ya kejadiannya kayak gitu aja gitu. Udah, itu awalnya tuh, awal yang memang pertama banget keanehan gitu menempati rumah itu. Setelah itu ada kejadiannya siang. Waktu itu gue kan sekolah ya, pastinya gue sekolah. Kakak gue sama ponakan gue kan udah lahir ya kan, ponakan gue di rumah gitu kan. Dia ngedenger apa namanya, tiba-tiba kan di rumah gue tuh ponakan gue punya sepeda yang bisa suara gitu loh, gitu kan. Nah tiba-tiba itu bersuara sendiri kata dia. Gue langsung nelfon gue kan lagi di sekolah, balik dulu katanya. Kenapa? Katanya balik dulu aja. Gue balik, gue kan nggak percaya, gue kira itu mah apa, halusinasi aja atau ketakutan aja gitu kan. Tapi kan gue nggak langsung balik ke sekolah tuh karena emang lagi istirahat. Gue nonton TV dulu karena gue pikir ya udah dekat ini, gue nonton TV dulu. Nonton TV, ternyata emang benar. Jadi yang gue lihat itu si sepedanya itu pertama tuh kayak jalan dulu dikit, set gitu, terus dia nyala, si musiknya itu nyala. Kan gue aneh ya, ini kenapa nyala nih, gitu kan. Bisa nggak kalau tetangga gitu yang mainin anak kecil gitu, bisa nggak? Ya kalau main anak kecil gue kelihatan dong sama gue, posisinya kan di dalam rumah gitu loh, di dalam rumah. Dan rumah gue nih, posisi rumah gue nih, jadi kayak depan ruang tamu gitu kan. Jadi kayak ruang tamu, terus belok ke sini, ini ruang tengah, ini kamar, di depan juga ada kamar, belakang baru tuh ke dapur, kamar mandi, itu kan belakang banget kamar mandi, gitu posisinya. Dan itu tuh gue di ruang TV, si sepeda di ruang tamu, gitu. Posisi apa namanya, pintu tertutup, masa ada orang masuk dan juga masih ada gak kelihatan sama gue gitu kan, nggak mungkin, gitu. Dan itu karena memang beberapa kali, karena awalnya gue biarin aja kan, terus beberapa kali nyala, akhirnya gue muak juga kan, itu sepeda tengil amat kata gue. Gue buka lah akhirnya tuh si apa namanya, si batunya itu, gue buka. Kesel kan gue kan, buka kata udahlah buka aja, buka. Setelah dibuka akhirnya nggak ada suara lagi karena memang udah dibuka. Udah, gue berangkat lagi sekolah kata gue. Sepedanya itu udah nggak maju-maju lagi? Udah, kayak yang gue lihat setelah gue buka mah nggak tahu ya, karena memang gue langsung berangkat sekolah dan memang setelah kejadian itu nggak ada tuh, sepedanya nggak ada. Nah setelah kejadian itu udah memang kakak gue udah apa ya, ketakutan banget karena memang ngelihat dengan kasat mata dia nyala sendiri. Jadi akhirnya manggil orang yang bisa gitu kan, ada orang bisa namanya ya, emang orang bisa gitu, dan memang tertua juga di kampung sono. Apa namanya, ceritain dah itu kronologinya kayak gini, dan akhirnya dia bilang oh emang iya, katanya mitosnya juga nih, karena memang nggak kelihatan sama kita kan, di pinggir rumah gua sing sebelah kiri yang kata gua kebun itu tuh jalan makhluk yang kayak gitu. Jadi ibaratnya kayak jalan raya gitu. Iya. Sampai ke sekolah gue, ke atas ke sana. Dan itu tuh memang sering lewat gitu loh. Dan ketika ngelihat orang baru dan juga mainan baru, si makhluk itu tuh pengen tahu. Gitu. Kata dia pengen tahu katanya. Kata gue kan, ya masa iya gue kenalan sama bocah sama makhluk kayak begitu, nggak mungkin gitu kan. Gitu. Katanya nggak apa-apa katanya, bakal dijaga katanya, dilindungin gitu kan. Oh ya udah, apa? Udah tuh. Nah setelah itu apa namanya, selepas kejadian itu dia memang masih apa namanya, si suara-suara di atas masih ada tuh, suara-suara di atas masih ada. Dan
ada satu waktu kakak gue kan biasanya setiap hari Sabtu itu dia tuh berangkat kayak main gitu kan, main ke pelabuhan gitu, jalan-jalan sama kakak ipar gue bertiga sama ponakan gue. Udah gitu kan gue sendirian di rumah kan posisinya, gue maghrib tuh gue masuk ke rumah waktu itu sama teman gue waktu itu mau ngambil buku. Masuk ke dalam rumah, tiba-tiba padahal kan rumah kosong posisinya nih, karena kakak gue lagi main, tiba-tiba ada yang nyanyi di dalam kamar kakak gue yang dekat ruang TV. Tiba-tiba ada yang kayak nyanyi, kayak gimana sih nyanyi yang kalau orang di kamar mandi nyanyi gimana sih kayak gitu, tapi gue nggak jelas nyanyi apa, pokoknya ada suara cewek dalam. Gue pikir masa kakak gue udah balik sih gitu kan, kuncinya di gue gitu kan. Gue udah ke dalam, gue panggil kan, teh gue lihat di kamar kakak gue nggak ada, di dapur nggak ada, di kamar mandi nggak ada, di kamar gue pun nggak ada. Itu pokoknya rumah kosong, tapi gue ngelihat suara gitu, gue ngedenger suara gitu kan. Di kamar kakak gue tuh ada jendela, gue pikir mungkin ada orang kan di sini gitu, ngejailin gue gitu kan, nakut-nakutin. Gue buka, nggak ada juga. Gue lihat juga lewat belakang gitu kan, lewat pinggir dilihat, nggak ada juga. Tapi suaranya udah nggak ada. Udah nggak ada. Ketika gue pas mau nyamperin ke kamar tuh masih ada tuh suaranya. Pas gue buka pintu nggak ada siapa-siapa gitu. Padahal posisinya jauh juga kalau tetangga gitu, tapi suaranya gede banget kayak di dalam rumah. Gimana sih kalau di rumah menggema gitu kan, beda lah. Udah gitu kalau misalkan itu pun cuma halusinasi gue, teman gue pun ngedenger gitu loh. Jadi gue pikir ini beneran nyata deh kayaknya gitu kan. Gue mau coba positif thinking, tapi ini beneran nyata deh gitu. Itu tuh. Dan setelah itu gue kan nggak ceritain sama kakak gue, takut dia parno gitu kan. Gue takut dia ketakutan, ya udah gue pendam aja sendiri gitu kan, sama teman gue tahu yang tahu. Itu kan kakak udah nelpon katanya nggak bisa balik karena mertuanya lagi kayak kritis gitu, memang udah dekat gitu ya, udah dekat waktunya gitu. Nah setelah itu akhirnya kan gue sendirian tuh di rumah karena teman gue udah balik lagi ya, udah ngambil buku, dia balik lagi kan. Gue sendirian di rumah. Pas gue mau masukin motor sekitar jam 10-an kali ya, gue mau masukin motor, anehnya ada kucing. Jadi kan kayak kalau jalan ke bawah nih pasti kalau rumah baru di bawah itu ada kayak bentengan gitu, baru ke jalan raya gitu kan. Nah dia mulai di sana tuh kucing itu ngeliatin ke arah gua. Kucingnya tuh diam kayak gini ya, dia ngeliatin gitu. Kata gua kan mungkin ya udah biasa aja kan, kucing doang gitu kan. Gua pun ngerasa aneh soalnya itu kucing kenapa ngeliatin gua, tapi ya udahlah. Biasanya ada gitu. Ada, tapi nggak kayak gitu posisinya gitu loh. Gua ngerasanya ada yang aneh nih. Udahlah, gua kan positif thinking aja, udah kata gua. Gua masukin motor, gue kunci pintu. Pas gue mau tutupin gordeng gitu kan, tiba-tiba ada angin gede banget tuh angin tuh. Padahal gue posisinya dalam rumah kan, tapi gue ngadep kaca ngelihat kucing gitu kan, nggak mungkin tuh. Itu jendela udah ditutup semua? Udah ditutup semuanya, tutup. Tiba-tiba angin gede banget, tapi apaan? Udah panik banget kan gue kan, gue apaan nih, ngeri banget, gue tutupin aja buru-buru gitu. Terus gue akhirnya nonton TV lagi kan, gue nonton TV, gue berasa nenangin diri nonton TV, tiba-tiba si kucing yang di luar berisik, kayak gimana sih, kayak kucing mau kawin, mau gitu kan. Gue kan kesel ya karena berisik banget, gue samperin, akhirnya mau gue usir tadi. Terus buka pintu, itu aneh banget, angin gede banget nih, gue kata gue ini apaan, gue ketakutan tuh, gue nggak jadi akhirnya ngusir kucingnya. Gue langsung tutup pintu, gue langsung tidur. Kucing itu diam gitu di sini? Masih diam di sana, tapi posisinya masih diam, tapi dia kayak bersuara gitu. Gitu kan. Kalau kucing kawin kan biasanya sambil jalan ya kan, sambil manggil ininya, betinanya. Ini emang nggak diem aja. Akhirnya gue tidur tuh, gue maksain buat tidur banget tuh, tidur. Pagi-paginya gue dapet kabar, mertua kakak gua ternyata meninggal, dan katanya itu tuh ngasih tahu gitu sama gua, ngasih tahu bahwa ya gua tuh harusnya ke sono gitu istilahnya. Kucing tadi itu bukan kucing ya, mungkin dengan via kucing tadi kali ya. Dengan kucing tadi ngabarin gua gitu bahwa ini tuh ya udah nggak ada gitu. Dan itu bener-bener bukan berkesan ya, menakutkan banget bagi gua kan, tiba-tiba kayak begitu. Udah gitu
nggak ada tuh kucing begitu, nggak ada, karena memang kejadiannya satu kali aja kayak gitu kan. Terus ada satu waktu gue tuh main, biasanya kan gue nongkrong gitu kan, nongkrong sama teman-teman gue di rumah teman gue, di warung gitu, warung teman gue. Dan sebelum itu siang sorenya tiba-tiba di rumah gue tuh ada toke gede banget tuh tokenya, adalah segede gini mana kan, toke gede banget tuh. Dan si toke ini tuh diamnya itu di belakang figura kan, kalau pintu ke dapur ada pintunya kan, dapur gue kan ada kulkas, depannya ada figura kayak mahar kawin kakak gue. Jadi posisi tokenya itu tuh di belakang mahar kawin kakak gue gitu kan. Nah, gue akhirnya berangkat biasanya gue nongkrong gue berangkat, gue cerita sama teman gue, sama teman-teman gue banyak kan gitu kan. Gue cerita di rumah gue ada toke gitu kan. Terus ada teman gue tuh namanya Ripal, dia memang orangnya indigo gitu kan. Dan dia tiba-tiba ngomong sebelum gue ngomong, padahal kan dia ngomong toke Ji gitu. Iya toke, gede banget Pal. Oh toke cina. Pasti diamnya tuh di belakang itu ya, di belakang figura ya cina. Di atas kulkas di sebelah pintu. Gue diam kan. Jadi lu kapan ke rumah gua? Gua lagi tanyain kan, lu kapan ke rumah gua? Kan? Belum pernah ke rumah? Dia pernah, tapi nggak sampai masuk ke dalam gitu loh. Nggak kayak, dan dia pun nggak mana tahu ada toke di sana gitu kan, orang baru tadi gitu kan. Kok lu tahu sih? Tahu lah itu mah cuma kalem aja cuma. Itu mah dia cuma pengen nongkrong doang. Kalau nongkrong kayak begituan gitu kan. Gue ngeri juga tuh. Akhirnya gue main kan, biasa main gue nongkrong. Begitu gue balik sekitar ya jam 1-an lah, 1:30 kan, gue balik. Nah ini di sini nih yang aneh ini, gue balik, gue masuk ke dalam rumah kan, gue biasa masuk ke dalam rumah, terus kunci pintu gitu kan, masukin motor, kunci pintu, terus gue cuci kaki sih, bersih lah gitu kan, masuk kamar. Emang di depan kan rumah gue di bawah kan, ada kayak jalan gitu turun, dan nggak ada pagar, nggak ada gerbang. Ada bola plastik, dan itu kayaknya punya tetangga gue, anak tetangga gue, dan memang suka main ke sana. Nah, bola plastik tuh di depan rumah tuh. Pas gue lewat mah tadi nggak ada apa-apa, dia tuh diem gitu posisinya dia. Berarti bola itu udah ada? Udah ada, tapi diem gitu posisinya diem. Dan ketika gue masuk kamar, gue main HP kan, sebelum tidur biasanya main HP dulu. Tiba-tiba gue mendengar suara bola tuh ditendang, kayak dek. Kan kalau bola kan dek kan gelundung lagi ke bawah gitu kan, dek lagi 2 kali tuh. Gue penasaran kan, ini bola kenapa kata? Nggak kena angin itu, angin? Ya angin masa iya gede banget gitu kan, sampai kalau gimana sih gitu kan, kalau angin gitu doang paling kan gitu. Berarti kayak ada yang nendang gitu kan. Pas gue buka, nggak buka sih, gue intip gitu kan, gue ngelihat banget itu bola kayak ada nendang. Balik lagi, dek, gue kan ada emosinya kayak gini kan, anjak kan, dek, balik lagi, sampai 3 kali. Gila, udah kayak begitu, gue langsung tutup, ini langsung buat tidur ya. Itu memang kelihatan banget, tapi nggak ada apa-apa. Kayak emang bola tuh jalan ditendang sama siapa, gue nggak tahu gitu. Dan setelah itu pagi-paginya, gue nanyain sama si Ripal itu kan. Bola itu gimana posisi bola? Apaan? Posisi bola pas pagi masih di posisi pagi itu? udah di pinggir. Oh, udah di pinggir. Udah kan kayak kan kalau di depan kayak dak gitu kan, kayak teras gitu kan. Awalnya kan di tengah di sini nih, jadi udah di pinggir sini, udah di sini nih. Pagi-pagi tuh di sini. Nah, gue ngomong dong sama teman gue, Ripal yang tadi gitu ya, yang indigo. Pal, di rumah gue mau ceritain gini nih, yang pas balik nongkrong, pas di sekolah tuh, dia ngomong, paling itu tuyul, salah deh. Itu tuyul, dan memang itu tuh kayak yang tadi gue bilang gitu kan, lewat-lewatan, dan dia ngeliat itu gitu loh. Mungkin penasaran, jadi ditendang-tendang. Gue langsung merinding banget kan. Dan meskipun memang gue juga telat ngimpoin, gue memang orangnya bisa peka terhadap kayak begitu, tapi nggak terlalu gitu. Dan si Ripal ini yang memang sering komunikasi dengan hal-hal kayak begitu gitu loh. Jadi gue aneh banget. Setelah itu emang gue ceritain, dia tuh udah kayak udah paham, oh iya emang iya ada itu gitu udah pokoknya. Setelah itu memang banyak banget ya hal-hal yang aneh di sono, dan nggak terlalu gue perhatiin sebenarnya, tapi kayak ada satu lagi tuh dulu, kayak ada
berang-berang. Kalau di bahasa Sunda itu sero namanya. Kan mitosnya kalau di Sunda itu kalau lebih dari satu itu pasti ada yang yang ngembala gitu, ada yang kalau Sundanya mengangon gitu kan. Dan itu tuh ada terhitung seingat gua pokoknya setiap malam Selasa atau malam Jumat itu Selasa sih selalu ada kan. Di pinggir kata gua ada sungai pinggirnya itu tuh pasti ada di sana tuh cek, dan kayak suaranya tuh kan kayak bebek gitu. Bukan bebek ya, ayam ya, anak ayam gitu. Gitu. Itu banyak banget. Itu ngelilingi rumah gua. Karena memang kakak gua parnoan. Tanya lagi kan sama yang orang bisa tadi. Tanyain katanya emang iya. Itu mah yang kayak begitu, tapi nggak bakal masuk ke rumah karena udah dijaga tadi kan, udah dilindungin katanya. Oh iya memang kayak begitu. Terus dan banyak cerita lainnya sebenarnya. Tapi gue nggak inget pasti, dan juga menurut gue sih biasa-biasa aja gitu. Dan memang karena berkat rumah di sana, gue juga istilahnya jadi melatih kepekaan gue, dan juga gue jadi cuek gitu dengan hal kayak begitu. Terus nggak biasa gitu. Nggak bisa juga sih, tapi kayak ya udah bodo amat gitu loh dengan hal kayak begitu. Terus juga setiap biasanya maghrib atau isya gitu kan, gue mandi malam, biasanya malam banget habis olahraga gitu, gue mandi malam. Setiap malam tuh kayak ada yang ngeliatin, yang ngintip kan. Posisinya kamar mandi tuh kayak kelihatan gitu kan, kosong keluar tuh kelihatan, tapi atasnya aja gitu loh, kayak pakai kayak bata gede itu tuh hebel ya kan, pakai hebel gitu kan, tumpuk-tumpuk kayak ada kasih ruang doang buat kelihatan di luar gitu kan. Nah itu tuh selalu gue ngelihatnya pakai ujung mata, gue ngelihatnya kayak ada yang ngintip yang pernah gue lihat mah matanya tuh merah, badannya gede kayaknya udah gede merah gitu, hitam. Yang itu kan di ujung mata kan, pas gue lihat nggak ada ujung mata aja tuh gitu aja dah pokoknya. Sampai satu waktu karena memang gue kesel kan, kata gue diintip-intip baik, gue lagi mandi kan, goblok amat gitu. Gue sambil ngomong, kata gue, siapa dia gitu, kalau Sunda tuh kan, lu kesini lo gitu, liatin, tampakin wajah lu gitu kan. Tapi nggak ada. Dan memang rumah di sana tuh karena memang dekat kebun, dan juga katanya dengan pertemuan air. Jadi di belakang itu sungai itu ada pertemuan air, muara gitu. Jadi sungai 1, sungai 2 pertemuan baru nyatu lagi gitu. Itu tuh memang katanya kalau di mitosnya di sana, kalau pertemuan air kayak gitu tuh memang hal-hal kayak gitu yang ngalir di sana gitu. Jadi jalannya memang ke sana gitu. Makanya nggak aneh banyak hal-hal kayak begitu gitu. Jadi ya mungkin itu cerita gue, dan masih banyak lagi sebenarnya, tapi nggak terlalu gue pikir nggak terlalu gue inget gitu. Berarti udah kenal gitu. Gue cukup lama di sana, 4 tahun, makanya gue mungkin ya menjadi akrab dengan hal seperti itu. Dan memang selebihnya memang kayak ada suara. Sekarang masih tinggal di situ atau enggak? Sekarang udah pindah. Oh, udah pindah lagi. Pindah ke pelabuhan sekarang, udah pindah. Karena memang sana ngontrak kan. Kakak gua akhirnya alhamdulillah kembali rumah lagi di pelabuhan. Ikut lagi sama kakak? Kadang-kadang sih, karena gua kemasinnya udah lulus SMA juga. Jadi gua kuliah sekarang, jadi jarang lah ke rumah kakak gua. Tapi memang sekarang masih nggak ada hal-hal yang aneh di rumah yang sekarang. Dan di rumah yang itu yang paling berkesan banget bagi gua, karena ya hikmahnya ketika gue tinggal di rumah itu, jadi gue tahu gitu hal-hal kayak gitu. Lebih peka gitu lebih peka lagi dengan hal seperti itu. Oke, itu mungkin. Terima kasih kepada narasumber yang sudah berbagi kisahnya, dan untuk kawan-kawan yang sudah menonton video ini sampai akhir, kami ucapkan terima kasih. Jangan lupa support kami dengan cara like, comment, and share, dan nantikan video kami berikutnya dengan mengklik tombol subscribe. Ciao. Beres. Buru anjing.